almarhum Ustaz Arifin. Nah kalau tidak mampu ya harus bersatu, bersinergi ya, agar bisa mendekat sebagaimana Ustaz Arifin. Jangan tidak mampu tapi sendiri nggak terhadap salah satu pembina tersebut, Ustaz Abdul Syukur? Liga kita dalam misalnya nggak boleh, kecuali yang sudah terjadi. Nah ini kan yang kita sesalkan, yang kita sayangkan sudah terjadi. Kenapa? Beliau ini kan sosok ulama yang kita tuakan, yang kita berharap sama beliau bisa mendidik, bisa menjadi guru. Nah, kenapa melakukan hal sejauh ini menurut saya? Apa salahnya? Itu kan hubungan baik sama saya, sama Mirania. Kalau nggak bisa ke Mirania kan bisa ke saya. Apalagi 27 Februari beliau memimpin rapat umum yang saya hadir, Alvin hadir, beberapa pengurus, pengawas dan tim legal hadir. Beliau memutuskan di situ bahwa istri-istri kita dikeluarkan dan menambah pembina yang baru. Nah, ada statement itu ya bang? Hah? Ada statement itu? Iya ada. Nah itu yang saya kecewanya di situ. Kenapa beliau sebagai pemimpin kok tidak bisa komunikasi? Jika mau ada perubahan silahkan. Tapi komunikasi, beradab, berakhlak. Kan dia guru, mencontohkan. Nah itu yang saya sayangkan. Satu hal lagi, hal paling basic dalam rapat kan harusnya ada notulen rapat. Yeah. Sampai sekarang saya tanyakan ke pihak Bang Nasmi dan apalagi pihak kami tidak dapat. Jadi hasil rapat yang dilakukan itu tidak tahu menau sama sekali. Maka mungkin dari situ yang kita ada. Acuannya dari situ. Bang, gugatan perdata yang digugat nanti bunyinya apa bang pasalnya? Banyak hal. Salah satu ya bang? Salah satunya bang? Salah satu bahwa kita mungkin di situ ada perbuatan melawan hukum yang kita akan gugat. Di situ kita akan gugat mengembalikan nama-nama di keluarga tersebut. Di situ nama-namanya masukan yang kita nggak kenal akan dikeluarkan. Oke. Dan banyak hal lain. Secara itu yang paling utama juga mungkin kita akan minta audit mengenai aktivitas. Intinya pertanggungjawaban pula selama beliau jadi pemimpin atau menjadi pemimpin itu pertanggungjawaban pula. Bang, penegasan lagi bang, per tanggal berapa istri-istri dikeluarkan dari kepengurusan bang? Di tanggal 13 Maret ya, ini di tanggal akte ya. Karena di akte yang sebelumnya itu kan ada, itu yang akte terbit di Januari 2023. Namun pada perubahan akte yang agendanya rapat pleno tersebut dan ternyata itu ada perubahan, itu akte untuk SK Kemenkumham itu terbit di 13 Maret 2024. Makanya dari pihak klien kami merasa tidak terima karena satu sisi kan beliau itu adalah salah satu istilahnya istri almarhum yang harusnya itu terlibat dalam kepengurusan tersebut. Karena ya agar terlaksana amanah-amanah beliau ya Mas. Baik. Mungkin saya ke Bang Nasmi sedikit. Bang Nasmi, ini kan istri-istri dikeluarkan, kemudian Alvin dimasukkan gitu. Alvin setuju-setuju aja atau ya udahlah ikut aja lah gitu karena mungkin dia paling muda gitu. Apa seperti apa mungkin responnya Alvin, Bang? Beliau sih kalau saya tanya, beliau nggak tahu menau. Ya. Saya juga sebenarnya menolak untuk dimasukkan bang. Cuman karena beberapa pertimbangan, beberapa permintaan dari pengurus, maka saya disuruh masuk. Nah, cuman yang saya kaget ini kesepakatan kita rapat itu istri tidak dikeluarkan, saya masuk. Nah kalau begini kan sebenarnya fitnah juga ke saya kata Alvin masuk kok istri-istri dikeluarin ya kan seolah-olah ini ada unsur Alvin terlibat. Nah, makanya saya juga demi Allah bang saya nggak tahu menang. Tapi terima aja kalau dia jadi dewan pembina. Ya saya sih mau yang terbaik aja menunggu untuk semua pihak lah yang terbaik. Beliau menyampaikan ke saya begini. Saya nggak kesana, saya nggak kesini, saya ingin yang terbaik hasilnya. Ini kan ada kekecewaan dengan pemimpin siapa Ustadz Abdul Syukur gitu. Kira-kira mungkin dari jemaah atau istri-istri punya sosok yang cocok jadi pemimpin nggak bang di situ selain Ustadz Abdul Syukur yang mungkin ya aku boleh dibilang banyak kekecewaan terhadap kepemimpinan Ustadz Abdul Syukur. Ya beliau mimpin ini kan sudah berjalan 3 tahun, kurang lebih mau 3 tahun. Seharusnya membawa persatuan, membawa kebaikan, bisa meneruskan perjuangan ini minimal itu menjadi lebih baik. Minimal itu mempersatukan, merekatkan sebagaimana dulu almarhum. Kalau dulu almarhum itu kapasitasnya misalnya 100%,
beliau kapasitasnya berapa. Nah, kekurangan beliau itu mestinya diisi oleh sahabat-sahabat yang lain. Makanya kunci yang saya pesankan dari awal itu adalah ikuti nasihat ulama. Nah, yang sampai saat ini yang saya sesalkan, kenapa tidak diikuti nasihat para ulama itu. Nah, jangan membentur-benturkan seolah-olah gerakan kami juga gerakan para ulama ini, nah, jangan. Ya. Saat itu berkontribusi adalah Ustadz Ferry Nur, Kiai Haji Mukti Ali, ada Profesor Buya Yahya, ada Profesor Ustadz Abdul Somad, dan beberapa ulama lain, ada para habaib semua. Menasihati begitu. Ikat para mereka ini gini, kita ini tidak mampu menyetarai almarhum Ustadz Arifin. Nah, kalau tidak mampu ya harus bersatu, bersinergi ya, agar bisa mendekat sebagaimana Ustadz Arifin. Jangan tidak mampu tapi nggak mau mempersatukan, malah hanya diisi 3 orang, diisi ini ya. Itulah salah satu nasihat ulama yang tidak dijalankan sampai saat ini, dan itulah kekecewaan saya juga. Apa ruginya memasukkan misalkan 9 orang, 10 orang, sehingga apabila orang-orang ini dimasukkan juga berkontribusi terhadap yayasan. Nah, kenapa berat? Kecuali merugikan yayasan, yang bisa dimasuki. Bang, tapi sejauh ini yayasan sendiri sudah lebih baik dari sebelumnya kan sempat rame itu. Apakah sudah lebih baik semenjak dikelola atau di kepemimpinan dari Ustadz Abdul Syukur? Ya itu saya pribadi nggak bisa komentar dulu itu lah, itu kan penilaian orang. Yang menilai itu kan nanti kan umat, yang menilai itu kan nanti kan ada para sahabat yang cinta sama Azikra, yang mengetahui sejarah, yang bisa melihat dengan mata kepalanya bagaimana aktivitas di Azikra, bagaimana operasional, bagaimana usahanya, bagaimana santrinya, jamaahnya. Kan di sana almarhum Ustadz Arifin alhamdulillah meninggalkan begitu luar biasa aset, nama baik, nama besar, data, semuanya ada semua. Tinggal dikelola dengan baik. Nah, kalau tidak dikelola dengan baik dan ada niat lain di balik itu, ya terima saja akhirnya jadi nggak benar, berantakan, pecah belah, ribut sana sini, nggak berkesudahan akhirnya. Kalau kita benar, kita bisa mempersatukan, kita amanah, insya Allah menurut saya akan membawa keberkahan. Dan tinggal pertanyaannya, selama ini almarhum Ustadz Arifin sudah 5 tahun. Nanti dia tinggal melihat aja bagaimana membawa keberkahan apa enggak. Dilihatnya dari mana? Ya ketenangan. Keberkahan itu dari santrinya, operasionalnya, bisa menopang semua, hubungan baik sama semua, ada mereka. Nah itu kan ciri-ciri keberkahan kan itu, tenang. Nah, tapi kalau ada polemik terus, itu harus dipertanyakan. Kenapa polemik itu? Sebagai pemimpin mestinya bisa mempersatukan, bisa menyatukan, itu sebagai pemimpin mestinya. Apabila ada berita A, berita B tentang lembaga, tentang organisasi, mestinya sebagai penengah datang. Si A ngomong begini mengenai yayasan, si ini ngasih somasi, si ini ngasih LP, wah ribut sana, ngeributin sana. Ngeributin yayasan, lembaga. Nah, mestinya orang yang diberi amanah terhadap lembaga ini, dia manggil, menduduki. Fulan sini datang, sini datang. Kamu bilang katanya ada dana wakaf diselewengkan. Nah, ini katanya nge-LP-in karena merasa tersinggung. Nah, mesti ditengahi. Itu menurut saya baru pemimpin. Ya. Tapi kalau nggak dijalankan, ya jadi repot. Sedangkan bukan atas nama pribadi, atas nama lembaga. Baik. Bang, balik lagi soal Alpin yang sudah menjembatani Alpin untuk permasalahan ini ke Ustadz Abdul Syukur. Alpin sudah komunikasi sama saya dan dia sudah ke rumah saya, ngobrol, diskusi sampai jam 2 malam. Beberapa minggu lalu sebelum dia berangkat umroh, dia sudah diskusi, tabayun, silaturahim, dan minta maaf, kita sama-sama saling memaafkan. Manusia kan punya salah, punya hilang. Dan ke depan ini dia mau, ya saya kan mempertanyakan, kenapa Alvin masuk, lalu kok istri keluarin? Nah, Alvin pun tidak tahu, dia pun kecewa, kaget. Nah, tapi terus gimana bang langkahnya? Kata itu. Ya saya mau langkahnya begini-begini, ya udah terserah bang. Yang penting terbaik buat Azikra. Kalau saya ngikut aja, saya nggak mau pro ke sana, saya nggak mau pro ke sini. Saya mau di tengah aja ya bang. Yang penting terbaik buat Azikra. Saya juga emang nggak mau kok di Dewan Pembina. Jadi kalau emang digugurkan, dibatalkan di akte, ya alhamdulillah nggak apa-apa. Itu pernyataan Alvin ke saya. Tapi ada keinginan untuk Alpin menjembatani permasalahan ini ke Ustadz Abdul, belum terjawab kan? Versinya beliau sudah. Nah jawaban beliau juga, kata Alvin ini kurang jelas juga. Katanya, nah bang saya tanya tabayun sama beliau, jawaban beliau katanya ini udah sesuai arah ulama. Maksud saya jawab kan ulama yang mana? Karena saya juga melakukan ini tuh tabayun ulama. Ulama, nah itu ulama yang mana kita kan? Karena beliau nggak jelas.
Tapi Alvin sendiri bereaksi ingin keluar dari Dewan Pembina kah atau Beliau gimana? emang merasa saya belum siap, saya masih mau belajar, saya masih mau ngikutin aja, saya masih mau fokus sama keluarga saya. Nah, cuma karena saya diminta dan didesak untuk masuk, nah jika ini yang terbaik untuk Azikra ya, insya Allah bang. Tapi kalau ada polemik begini kan jadi ke saya juga imbasnya nggak enak, seolah-olah ini ada indikasi saya juga nih terlibat. Saya masuk, istri-istri keluarin semuanya. Ya. Bang, last nanti menurut apa namanya merangkul para istri almarhum nggak sini untuk ikut melaporkan juga bang nantinya? Dengan pembatalan akte itu seharusnya kembali ke akte yang awal. Jadi kembali ke akte yang awal itu adalah istri-istri, 3 istri itu ada lagi di dalam dan usaha bersyukur ada masih di dalam. Nah, tinggal baru kesepakatan keluarga, kesepakatan 3 istri itu untuk menentukan siapa nih untuk menggantikan sosok pemimpin atau menambah aja tanpa harus mengeluarkan ini. Karena kesepakatan itu menambah untuk apa? Untuk memperkuat organ yayasan. Nah kalau ditambah aja belum tentu kuat, kenapa harus dikeluarin? Ya. Tapi untuk ketiga istri almarhum sudah ada pertemuan belum bang untuk apa membicarakan real ini bang? Belum, kemarin kan beliau umroh, Alvin dengan keluarga semua umroh. Pikirannya juga ada hal, maka belum. Nah, ini rencana Alvin 1-2 hari ini mau ketemu saya mau melakukan diskusi silaturahim bagaimana langkah depan untuk kebaikan Azikra. Nah, jadi saya pun melangkah hukum ini untuk melakukan kebaikan untuk Azikra. Jadi jangan ada semena-mena atau oknum-oknum tertentu yang semena-mena gitu loh, nggak sesuai dengan hukum dan ikuti nasihat ulama. Kenapa mau? Ini lembaga besar, kenapa harus diisi terbatas? Kalau diisi terbatas, akhirnya terindikasi seolah-olah ini yayasan pihak-pihak tertentu dong. Untuk memecah itu agar tidak ada fitnah, ini bukan yayasan pihak-pihak tertentu atau yayasan ahli waris, maka harus diisi dari 3 unsur itu nasihat ulama. Bang, sedikit mengulang. Ini awalnya seperti apa sih tahu begitu ada polemik ini dan akhirnya setelah melayangkan somasi pertama, sekarang somasi kedua. Ya sebenarnya saya juga nggak tahu karena hasil musyawarah yang 27 Februari itu udah gini. Begitu berapa hari perubahan, saya tahunya justru dari pengurus bahwa mana sih istri keluarin ya? Istri keluarin? Enggak, saya rapat kok. Saya ikut rapat di dalam rapat itu memutuskan bahwa penambahan memang ada, tapi tidak mengeluarkan istri-istri. Oh, di situ ada penambahan. Ada penambahan di dalam rapat itu, tapi tidak mengeluarkan istri-istri. Enggak kok, setahu saya kata pengurus ini laporan saya bahwa istri-istri keluarin, coba aja cek aktenya. Nah, itulah saya klarifikasi, ngecek, tabayun apa semua kepada pihak-pihak terkait, tidak direspon. Maka saya ngecek di Kumham, keluarlah akte ini sebagai bukti bahwa benar ada perubahan dan istri-istri keluarin. Maka ini menyalahi prosedur itu. Abang sendiri mewakili para istri-istri atau hanya Umi Rania. Rania aja? Mewakili saat ini Umi Rania, tapi saya juga membuka komunikasi kepada keluarga. Keluarga almarhum Syarifin dari istri-istri yang lain dan para suaminya dan para sahabatnya dan para keluarga besar di Banjarmasin, Kalimantan. Dan mereka sudah mengetahui hal itu, Bang? Sudah. Reaksi mereka apa, Bang? Ya yang terbaik untuk Azikra maka lakukan. Jika harus tempuh jalur hukum untuk mengingatkan, untuk mendidik, lakukan. Tuntutannya apa sih, Bang? Kalau boleh tahu? Ya kalau saya sementara ini kan pembatalan akte yang diubah secara sepihak yang menyalahi prosedur hukum. Terus ada anggaran dasar yang berubah juga, itu menyalahi prosedur hukum. Nah, dan kami meminta audit. Karena itu juga sudah sepakatan keluarga meminta diaudit agar transparan. Yang dialami satu dari Umi Rania dan para istri-istri. Kalau kerugian sih menurut saya, nah kerugian itu ini saya menekankan ini adalah adab, akhlak gitu. Jadi saya menekankan itu aja. Nah, bagaimana kita bisa ngasih contoh kepada orang kalau diri kita tidak mencerminkan, tidak mencontohkan adab dan akhlak yang baik. Nah, apalagi kita ini di Azikra ini kan majelis zikir, menjadi umat, jadi contoh kepada umat. Tapi kok kelakuannya begini, itu kan bagaimana kita mau memberikan contoh kepada yang lain kalau tidak aja melanggar hukum. Nah ini yang saya tekankan. Jadi kalau masalah kerugian materi, saya rasa secara moral aja, secara adab, akhlak aja, caranya yang salah. Sekalipun mau dikeluarkan silahkan, tapi komunikasi, ada rapat, ada apa salahnya? Kenapa main tentang tenteng sendiri gitu? Iya.
menyalahi prosedur hukum. Nah itu yang saya mau luruskan itu. Karena dulu semua ini pada curhatnya ke saya. Nah, saya menindak tegas sekalipun itu keluarga saya. Nah kalau ini orang lain melakukan kesalahan, nah, kalau saya diam, apa kata keluarga saya? Iya. Wah dulu Bang Nasbi, Om Nasbi katanya waktu saya mikir keras bener katanya vokal. Nah sekarang kok ini kok kayaknya diem aja, berarti saya tergolong apa nih? Kan nggak baik. Nah jadi siapapun yang menurut kita salah, menurut hukum salah, adab akhlaknya menurut hukum pemerintah itu salah, maka harus diluruskan. Maka poin saya itu untuk mendidik. Bang, apakah ada kaitannya dulu dengan apa? Maaf ya, kalau saya salah, ahli waris terkait ahli waris juga atau gimana bang? Dengan dikeluarkannya para istri dari Yayasan Azikra. Nggak ada yayasan itu kan tadi saya jelaskan berbeda dengan ahli waris. Nah, cuman memang nasihat para ulama adalah jangan dilepas juga ini para ahli waris. Jadi istri-istrinya tetap ada, zuriat ini tetap ada. Maka dari unsur keluarga ini harus tetap ada, unsur sahabat ini harus ada. Nah sekarang nggak dijalankan. Nah itu jadi masalah. Kenapa nggak dijalankan? Kenapa hanya diisi 3 orang? Ini ibarat lembaga besar, yayasan besar. Apa mampu Anda 3 orang menjaga ini semuanya? Nah kalau nggak mampu maka ikuti nasihat ulama. Rangkul mereka-mereka ini. Kenapa nggak mau merangkul? Kenapa nggak mau mempersatukan? Malah ada yang terkesan nggak nyaman akhirnya sekarang dengan metode kepemimpinan ini. Nah itu yang kita sayangkan. Tadinya berharap Ustadz Abdul Syukur ini sebagai orang yang ditunjuk oleh para keluarga ya, Ya. istilahnya menyatukan lah ya, Ya. dengan polemik kemarin Alvin ya. Nah, tapi sekarang malah berbalik gitu. Mungkin apa sih yang boleh diketahui oleh kita nih permasalahan dari sini? Tanpa harus kita melibatkan hukum. Ketika penyelesaian ini dia ada respon dari mungkin nanti adanya rilis press ini, kemungkinan dia ada respon ke tim kuasa hukumnya, ya nanti kita akan lihat perkembangan seperti apa. Namun ketika tidak ada itikat baik sama sekali, ya kemungkinan kita akan mengejar ke yang lebih besarnya mungkin ke pidana ya terkait pemalsuan cetakan ini. Dan yang paling utama nanti ada pembatalan akte pernikahan tersebut. Ya mungkin ada beberapa pihak yang nanti akan terlibat dalam perkara ini. Oke. Nah, Oke.